Shalom saudara dan saudari, dalam Alkitab ada memanggil kita berkata sedemikian, haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan, kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Saudara dan saudari, Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh dengan kasih sayang, juga penuh dengan anugerah dan pengasihan. Dia layak menerima segala pujian dan penyembahan. Kita berdiri bersama dan mulakan kebaktian kita pada pagi ini. Saudara dan saudari, Tuhan beserta kamu. Mari kita berikan pujian dan penyembahan kepada Tuhan kita dengan lagu-lagu. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Tanpa alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Semuanya aku diberkati, aku dilimpahi, karena bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Oh, sebab alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Semua aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku
yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah timbul di dalam hati. Kau telah sediakan bagiku segalanya yang terbaik. Jehovah Nisi, Kau yang kuandalkan. Jehovah Rafa, Kau yang menyembuhkan. Jehovah Shalom, Kau keselamatanku. Jehovah Jireh, Kau yang menyediakan. Yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah timbul di dalam hati. Kau telah sediakan bagiku segalanya yang terbaik. Jehovah Nisi, Kau yang kuandalkan. Jehovah Rafa, Kau yang menyembuhkan. Jehovah Shalom, Kau keselamatanku. Jehovah Jireh, Kau yang menyediakan. Jehovah Nisi, Kau yang kuandalkan. Jehovah Rafa, Kau yang menyembuhkan. Jehovah Shalom, Kau keselamatanku. Jehovah Jireh, Kau yang menyediakan. Jehovah Shalom, Kau keselamatanku. Jehovah Jireh, Kau yang menyediakan. Jehovah Jireh, Tuhan menyediakan. Tuhan pasti sediakan segala yang ku perlukan. Oh, Saudara dan saudari sila duduk. Pada waktu ini adalah pembacaan firman Tuhan. Firman Tuhan dipetik daripada kitab Kejadian pasal 22 ayat 1 hingga 19. Di bawah tajuk kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, "Abraham," lalu sahutnya, "Ya Tuhan." Firman-Nya, "Ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keldainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak, anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu,
Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, "Tinggallah kamu di sini dengan keldai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu." Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak, anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa," sahut Abraham. "Ya anakku," bertanyalah ia, "di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak, anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham," sahutnya. "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu, "Tuhan menyediakan." Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, "Di atas gunung Tuhan akan disediakan." Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham, katanya, "Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, kerana engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, kerana engkau mendengarkan firman-Ku." Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya, dan mereka bersama-sama berangkat ke Beersheba, dan Abraham tinggal di Beersheba. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Shalom semua, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami menaikkan segala pujian, segala penghormatan, segala ucapan syukur kami kepadamu. Terima kasih untuk masa ini. Berbicaralah Tuhan, sebab kami mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudari yang dikasihi, setiap orang mempunyai nama, baik nama seperti yang tertera di dalam kad pengenalan maupun nama panggilan yang biasa digunakan pakai di kalangan anggota keluarga ataupun di kalangan sahabat handai. Nama merupakan sesuatu yang sangat penting, karena nama
mewakili identiti kita. Nah, selain daripada itu, bagi sesetengah orang, nama mereka juga merupakan sesuatu yang sangat penting karena mempunyai makna yang tersendiri. Apabila kita berbicara tentang nama Tuhan juga merupakan sesuatu yang sangat penting karena nama Tuhan mewakili identiti Tuhan sendiri. Selain daripada itu, nama Tuhan juga mempunyai makna yang tertentu. Dan apabila kita melihat di dalam Alkitab, sebenarnya ada banyak perkara yang menyebut tentang nama Tuhan yang mewakili identiti Tuhan. Tetapi pada masa yang sama, ada juga bahagian-bahagian di dalam Alkitab yang menyebut tentang panggilan ataupun nama panggilan Tuhan yang berhubung kait dengan peranan Tuhan. Misalnya, nama panggilan Tuhan yang berhubung kait dengan karya penebusan. Nah, kalau kita memperhatikan pembacaan kita pada pagi ini, khususnya yang terdapat di dalam kitab Kejadian pasal 22, saudara-saudari boleh lihat bermula daripada ayat yang pertama sampai ayat yang ke-19, tetapi pada pagi ini kita akan merujuk secara khusus ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-14. Dan sekurang-kurangnya ada 7 nama panggilan Tuhan yang berhubung kait dengan karya penebusan. Dan pada pagi ini kita akan berbicara nama panggilan Tuhan yang pertama. Apakah itu? Tidak lain dan tidak bukan Jehovah Jireh. Nah, apakah yang dimaksudkan dengan Jehovah Jireh? Di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-22 ayat yang ke-14 mengatakan Jehovah Jireh membawa maksud Tuhan menyediakan. Pertanyaannya, apakah yang Tuhan sediakan? Saya ulangi, apakah yang Tuhan sediakan? Nah, apabila kita berbicara tentang penyediaan Tuhan, sebenarnya tidak terhitung penyediaan Tuhan, namun yang paling utama ialah karya penebusan yang digambarkan secara khusus melalui korban penebusan. Nah, soalan yang lain ialah, mengapakah korban penebusan itu amat penting? Ini karena darah yang tertumpah daripada korban penebusan adalah unsur yang sangat penting yang berkuasa untuk memeterai sebuah perjanjian kudus akan adanya pengampunan dosa dan penyucian, seperti yang dinyatakan di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang ke-22. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa darah tidak ada pengampunan dosa. Dan selanjutnya di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat yang ke-25, Yesus mengatakan, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Oleh karena itu, saudara dan saudari, Alkitab sejak dari permulaan sehingga akhir tidak pernah putus-putus berbicara tentang korban penebusan. Jadi pada pagi ini kita ingin mengambil sekurang-kurangnya 2 contoh tentang korban penebusan. Yang pertama, kita lihat korban penebusan di dalam perjanjian lama. Nah, izinkan saya untuk mengajak saudara-saudari untuk melihat kitab Kejadian pasal 22 ayat 7, ayat 8 dan ayat yang ke-13. Di dalam ayat yang ke-7, lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa," sahut Abraham, "Ya anakku."
Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Jadi di dalam pembacaan ini kita difahamkan bahwa Tuhan sendiri menyediakan korban bakaran ataupun korban penebusan bagi dirinya sendiri. Jadi saudara dan saudari, walau bagaimanapun kita difahamkan bahwa korban bakaran ini yang berupa bentuk domba jantan merupakan korban penebusan yang bersifat sementara, karena domba jantan ini sendiri tidak mampu menyempurnakan karya penebusan Allah. Jadi bagaimanakah hal ini dapat disempurnakan? Mari kita lihat bersama di dalam Perjanjian Baru, khususnya di dalam kitab Injil. Nah, di dalam kitab Injil Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-29, Yesus disebut sebagai anak domba Allah. Jadi Yesus ini anak domba Allah yang bagaimanakah? Dalam ayat 29 melanjutkan, Yesus adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Nah, izinkan saya untuk membaca Markus pasal 10 ayat 45. Dalam ayat yang ke-45, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi rupa-rupanya saudara dan saudari, apabila korban penebusan seperti yang dicatatkan di dalam Perjanjian Baru yang merupakan korban haiwan tidak dapat menyempurnakan karya penebusan Allah, maka di dalam Perjanjian Baru Allah sendiri mengutus anaknya Yesus Kristus datang ke dalam dunia untuk menjadi anak domba Allah, dan melalui kematian serta penyaliban Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib, Tuhan Yesus sendiri menjadi korban penebusan yang menyempurnakan karya penebusan yang disediakan oleh Allah bagi kita. Jadi pada pagi ini kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan kita adalah Jehovah Jireh. Nah, izinkan saya untuk mengulangi. Nah, walaupun ada banyak perkara yang boleh ataupun yang sudah Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita, tetapi penyediaan Tuhan yang paling utama dan yang terbaik yang Tuhan berikan kepada kita adalah karya penebusan lewat melalui korban penebusan. Di dalam Perjanjian Lama, Tuhan sendiri menyediakan ataupun memerintahkan umatnya untuk mempersembahkan haiwan sebagai korban penebusan yang darahnya dijadikan sebagai unsur yang sangat penting di dalam penebusan. Tetapi kemudian di dalam Perjanjian Baru, Tuhan sendiri mengutus anaknya untuk menjadi korban penebusan yang sempurna untuk menebus kita daripada segala dosa kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan karena melalui namamu Engkau menyatakan identitimu
Engkau menyatakan belas kasihan-Mu, Engkau menyatakan karunia-Mu kepada kami, dan menyatakan diri sebagai Allah yang adalah Jehovah Jireh. Terima kasih Tuhan, karena Engkau adalah Tuhan yang menyediakan segala keperluan kami, baik keperluan rohani maupun keperluan jasmani kami. Dan lebih daripada itu Tuhan, Engkau menyediakan karya penebusan khusus melalui korban penebusan yang disempurnakan oleh anak-Mu Tuhan Yesus, yang memeterai sebuah perjanjian akan pengampunan dosa dan penyucian daripada segala dosa. Terima kasih Tuhan, pada pagi ini kami ingin menaikkan ucapan syukur kami yang tertinggi kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita semua katakan amin. Amin. Saudara dan saudari, sila berdiri bersama. Mari kita mengakui iman kita bersama melalui pengakuan iman Naisin. Saya percaya kepada Allah yang Esa, Bapa yang Maha Kuasa, Cipta langit dan bumi, yang dapat dilihat dan yang tidak dapat dilihat. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah yang kekal diperanakan oleh Bapa. Allah daripada Allah, terang daripada terang, Allah benar daripada Allah benar. Dia diperanakan, bukan dijadikan, sebab dia satu dengan Bapa. Maka segala sesuatu dijadikan olehnya. Untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dia turun dari surga, dan oleh kuasa Roh Kudus dia dilahirkan oleh anak darah Maria dan menjadi manusia. Karena kita, dia disalibkan semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia menderita, disiksa sampai mati, lalu dikuburkan. Pada hari yang ketiga, dia bangkit pula menurut yang dinubuatkan dalam Alkitab, lalu dia naik ke surga. Dia duduk di sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali dalam kemuliaan untuk menghakimi baik orang yang masih hidup maupun orang yang sudah mati. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saya percaya kepada Roh Kudus, yaitu Tuhan dan pemberi hidup, yang datang daripada Bapa dan Anak, serta dan Bapa dan Anak, dia disembah dan dipermuliakan. Dia telah berfirman melalui nabi-nabi. Saya percaya kepada gereja sedunia yang kudus, dan daripada rasul-rasul itu, saya mengaku satu baptisan akan mendatangkan pengampunan dosa. Saya menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan dalam dunia yang akan datang. Amin. Saudara dan saudari, sila duduk. Pada waktu ini adalah doa syafaat. Mari kita berdoa untuk beberapa bahan doa pada pagi ini. Pertama sekali kita berdoa untuk bangsa-bangsa sedunia untuk merendahkan diri akibat wabak COVID-19. Berdoa agar bangsa-bangsa akan bangkit dan sadar akan perlunya keselamatan Tuhan dalam hidup mereka. Kedua, kita berdoa untuk campur tangan Tuhan dalam pilihan raya Sabah. Berdoa untuk perwakilan untuk semua 73 kawasan pengundian di Sabah. Memohon Tuhan untuk memperlihatkan kepada kita calon-calon yang berintegriti, memiliki prinsip dan kebijaksanaan yang saleh, yang mengasihi rakyat, tidak berkompromi dan berpandangan jauh. Ketiga, kita berdoa untuk diocesan gereja kita ketika menyambung semula pertemuan kelompok sel, kebaktian dan mesyuarat agung tahunan gereja. Kita berdoa untuk perlindungan Tuhan dan urapan Roh Kudus ke atas setiap pelayan Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama.
Saudara dan saudari, pada saat ini mari kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Allah yang penuh belas kasihan, Bapa kami di surga, Pencipta kami dan Hakim kami, kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama manusia, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan, dan kesalahan yang disengajakan. Kami sekarang bertaubat dan benar-benar menyesal sebab kesalahan kami. Bapa, ampunilah kami demi anakmu, Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Kuatkanlah kami supaya dapat mengasihi dan mentaatimu dalam kehidupan yang baru. Melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara dan saudari, mari kita berdoa seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Mari kita menerima berkat Tuhan. Dosa Allah yang melebihi pengertian manusia memelihara hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, serta dan kamu, tinggal serta dan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Saudara dan saudari, pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan dalam nama Kristus. Amin. Mari kita berdiri bersama. Kita akhiri kebaktian kita dengan memberikan sebuah lagu pujian kepada Tuhan Allah kita. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, yeah, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Oh, oh, oh. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, yeah, yeah, sungguh amat baik, oh, 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 untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sungguh amat baik, oh, 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 untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yesus sungguh baik, sangat baik selama-lamanya. Yeah, Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Ya, sungguh baik. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Ya, sungguh baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik,
baik.